Ya, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat jadwalnya, itu profesor semua, guru besar semua. Saya juga guru besar, tapi minimal fisiknya. Jadi saya sudah guru besar dari dulu ya. Jadi nanti banyak kasus-kasus yang kita jumpai di komisi etik dan bisa untuk pembelajaran kita semua. Lanjut, Pak. Jadi nanti topik bahasanya adalah apa itu informed consent. Saya yakin ya, terutama yang di rumah sakit ini kemarin selamat untuk Ustaz Cito sudah melaksanakan GCI dan kita yang pertama kali untuk rumah sakit pendidikan ya untuk GCI, dan itu mengimplikasikan bahwa kita harus menaati prosedur penelitian di Sarjito termasuk informed consent. Jadi kalau informed consent untuk tadi sudah disampaikan untuk terapi dan untuk penelitian itu mungkin agak berbeda, tetapi nanti sebenarnya prosesnya adalah sama. Kemudian mengapa dibutuhkan informed consent, prosesnya sendiri dan peranan komisi etik serta peneliti, kapan informed consent itu bisa dilewatkan atau tidak diperlukan, dan nanti kita kasus-kasus informed consent yang terutama prosesnya dan isinya yang sering kita temui. Lanjut, Pak. Jadi apa itu consent atau persetujuan? Jadi sebenarnya bukan kalau istilahnya Prof. Hakimi cross seksional ya satu waktu, tetapi suatu proses. Jadi yang penting adalah kata kuncinya proses. Proses. Yang kedua adalah partisipan atau subjek. Subjeknya itu belum jadi subjek, tetapi calon subjek ya. Jadi prospektif partisipan, subjek yang potensial untuk kita rekrut, yang dia akan ikut penelitian, selanjutnya memberi persetujuan untuk ikut penelitian. Lanjut. Nah, untuk itu ada syarat-syarat, nanti kita lihat detail, bahwa untuk berpartisipasi maka individu itu harus kompeten yang pertama. Apa itu kompeten nanti kita lihat. Kemudian mendapat informasi yang cukup dan mengerti, ya, bukan hanya mendapat tapi mengerti informasi yang telah diberikan. Selanjutnya ini penting juga membuat keputusan tanpa satu paksaan, coercion. Yang kedua pengaruh, undue influence. Yang ketiga bujukan, inducement. Yang keempat intimidasi. Contohnya adalah misalnya kita meneliti mahasiswa, ya, itu bimbingan kita. Kamu itu penelitian ya, nanti kalau enggak kamu dapat seleksi. Itu artinya apa? Bisa ya, pengaruh, intimidasi ya. Atau bawaan kita banyak ini yang mungkin misalnya kepala dinas ya, melakukan penelitian di dinasnya, kemudian bawahannya ikut penelitian. Nah, itu kita harus tanda tanya apakah itu paksaan atau tidak. Kemudian bujukan, inducement, ya nanti kita sampaikan contohnya. Misalnya, ya, Anda ikut penelitian ini, saya bayar 1 juta. Itu bujukan, iming-iming. Ya ikut karena ada bayaran 1 juta. Ya itu tidak diperbolehkan. Kecuali nanti ada, kita lihat kasusnya ya. Lanjut. Nah ini sejarah tadi sudah sampaikan. Jadi kalau saya lihat beberapa kali kursus etika penelitian itu yang menarik memang sejarah ya, karena kejadian-kejadiannya itu di luar dugaan kita. Lanjut, ini saya sekilas saja. Misalnya tadi dimasukkan dalam air yang dingin, tujuannya adalah berapa lama dan sebagainya, ini tadi sudah sampaikan, dan itu adalah akhirnya berujung pada medical trial yang mengadili beberapa dokter dan bukan dokter, dan ada yang dihukum mati juga selanjutnya, dan menghasilkan suatu Nuremberg Code yang saya concernnya atau fokusnya adalah tadi sudah banyak ya, adalah tentang informed consent, bahwa 10 aturan diperbolehkan suatu penelitian kedokteran adalah satu, harus ada persetujuan tanpa paksaan atau volunteer tanpa paksaan ya. Kemudian yang satu lagi dari 10 tadi adalah subjek bisa sewaktu-waktu keluar dari penelitian. Selanjutnya itu tadi sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua
tadi sudah disampaikan juga ada beberapa yang ternyata bahwa beberapa penelitian itu tanpa informed consent, itu juga di New England Journal Medical itu juga disampaikan, dan beberapa penelitian melibatkan Yahudi itu adalah tanpa konsen. Ya, selanjutnya, nah ini menimbulkan, tadi sudah disampaikan bahwa sejak tahun 1964 sampai yang terakhir 2013 itu adalah deklarasi Helsinki dari WMA, World Medical Association. Yang utama adalah bahwa subjek penelitian harus volunteer atau tanpa paksaan, sukarela, dan mendapat informasi. Selanjutnya, kemudian Billmont Report. Nah ini kalau etik yang prinsip itu adalah ada di revisi-revisi, tetapi yang banyak dipakai adalah 3 ya, prinsip etik. 3 basic principle adalah respect to person, beneficence, dan justice. Nah, untuk yang berhubungan dengan informed consent adalah prinsip yang pertama, yaitu respect to persons atau otonomi dari Billmont Report. Selanjutnya, tahun berganti, lanjut. Maka SIOMS ya, Council for International Organization of Medical Sciences itu juga menerbitkan guideline yang isinya adalah bahwa kita harus menggunakan informed consent untuk merekrut subjek. Dan 1996 ini adalah dasar untuk good clinical practice, juga isi dari ICS International Conference on Harmonization, ini juga informed consent itu diperlukan. Nanti dasar-dasar kita adalah dari organisasi-organisasi ini. Lanjut. Nah, kita masuk ke 3 prinsip etika dalam penelitian. Yang saya sudah sebutkan tadi adalah respect for person atau otonomi. Itu kita harus mendapatkan informed consent. Dan untuk yang vulnerable subject, tadi sudah sebutkan, subjek yang rentan itu proteksinya harus lebih. Kemudian kita harus prinsip otonomi ini menghormati otonomi setiap orang. Jadi setiap subjek itu bebas membuat keputusan apakah terlibat atau tidak dalam penelitian. Lanjut. Jadi ini adalah pilar ya. Pilar tadi tujuannya apa sih informed consent? Tujuannya adalah 1, kesejahteraan subjek penelitian. Jadi tidak membuat menderita dan sebagainya. Ini adalah 2 pilar. Kita menggunakan atau memiliki komisi etik yang bersifat independen. Yang kedua, informed consent. Jadi ini adalah tujuannya akhir adalah melindungi kesejahteraan subjek penelitian. Lanjut, Pak. Nah, tadi sudah saya sebutkan informed consent itu proses ya. Jadi bukan hanya 1 kali tanda tangan, tetapi proses. Dan ada proses pendidikan dan pertukaran informasi antara peneliti dan calon subjek. Waktu sebelum penelitian ya, tadi saya sebutkan calon subjek ya, belum jadi subjek. Calon subjek yang potensial, kemudian berlanjut pada saat rekrutmen, dan bisa sampai setelah rekrutmen saat penelitian berlangsung. Kadang-kadang protokol diganti, itu informed consent juga harus diperbarui atau diamandemen. Selanjutnya, elemen dari informed consent adalah 1, penjelasan atau disclosure. Jadi dijelaskan, harus dijelaskan. Kemudian pemahaman, comprehension, dan kewenangan atau kesanggupan, yaitu kompetensi. Terakhir adalah decision making atau pembuatan keputusan yang harus sukarela, bebas dari segala pengaruh paksaan. Selanjutnya, nah apa itu yang dimaksud kompeten? Itu adalah bahwa dia harus bebas dari beberapa hal yang bikin dia tidak kompeten. Biasanya adalah 1 adalah dewasa. Tetapi ada beberapa hal yang membuat dia tidak kompeten walaupun dia dewasa ya. Itu adalah status mental, misalnya penyakit jiwa ya, schizophrenia, kemudian penyakit-penyakit lainnya, demensia dan sebagainya. Nah, usia jelas ya, usia nanti kita lihat usia berapa yang kompeten membuat konsen. Kemudian maturitas ya, kedewasaan, kemampuan kognitif. Nah, tadi yang disebutkan keadaan darurat. Jadi kalau pada keadaan darurat itu ada yang disebut waiver. Jadi kita
dengan alasan tertentu ya, memperbolehkan penelitian tanpa informed consent. Kemudian bisa juga melalui perwalian kompetensi ini. Selanjutnya, bagaimana proses memberikan informasi? Jadi satu yang sering nanti kita ada contohnya yang sering dilanggar adalah bahasa yang dimengerti oleh subjek. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian jelas tanpa istilah medis, ini yang sudah sering terjadi, kemudian diberikan dengan metode yang efektif. Selanjutnya, medianya bisa macam-macam, bukan hanya tulisan, tetapi bisa melalui audio, kemudian gambar, dan sebagainya. Ya, selama ini yang konvensional memang dengan tulisan dengan format tertentu. Selanjutnya, nah ini dari ISHGCP, itu elemen yang harus ada dalam informed consent adalah seperti ini. Ini kita sudah ada guideline-nya, ada SOP-nya, Anda bisa download elemen apa yang harus masuk, ada formatnya nanti di website Komisi Etik. Salah satunya adalah tujuan dan sebagainya, banyak ya, nanti mengikat waktu, bisa Anda baca di materi. Sebaiknya semua ini masuk ya. Tadi ada beberapa yang kadang terlewatkan, maka kalau ragu-ragu pakai format Komisi Etik itu sudah lengkap ya. Selanjutnya, nah untuk menjamin prinsip sukarela atau voluntary, idealnya ya, ideal itu kadang sulit ya. Berikan kesempatan yang cukup untuk membaca dan mempertimbangkan informasi ya. Idealnya diberikan waktu ya, bisa lebih dari 24 jam. Kemudian mempertimbangkan implikasinya. Kalau saya ikut penelitian ini, saya akan mendapat apa, keuntungannya, risikonya bagaimana, bisa sakit. Kemudian yang ini yang kadang-kadang tidak diberi kesempatan untuk bertanya ya. Diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian bisa berdiskusi dengan keluarga atau orang yang terdekat. Selanjutnya, nah masalah yang sering muncul, yang ini banyak ya, nanti ada contohnya juga, masalah bahasa. Kalau Anda orang awam diberi penjelasan baik bagian mana dari aromatase, neoadjuvant terapi dan sebagainya, reseptor EGFR, bagaimana dia akan memahami ini. Jadi dia manutlah dok. Jadi ini salah kalau seperti ini. Kita punya layperson itu yang tidak punya basic kedokteran, contohnya Pak Dumono, yang dia akan melihat dia paham nggak ini. Kalau itu tidak paham, maka akan memberi komentar bahwa informed consent menggunakan bahasa yang awam. Jadi itu gunanya layperson ya. Kemudian masalah yang sering banyak juga itu randomisasi ya. Karena tadi disampaikan uji klinik menggunakan placebo, satu obat. Nah, itu harus ada tulisan bahwa kemungkinan mendapat salah satu dari obat ini dan itu diacak. Itu sering terlewatkan ya. Dan randomisasi ini kadang-kadang memang terus membuat subjek tidak sedia ikut ya, karena nanti jangan-jangan saya ikut yang seperti ini. Kalau saya nggak ikut, apakah saya mendapat terapi standar juga? Itu yang sering juga tidak dicantumkan dalam informed consent. Nanti untuk kasus-kasus kita bahas di terakhir ya. Selanjutnya, nah ini juga pemahaman. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa paham membaca belum tentu paham. Kalau ada istilah-istilah yang tidak dimengerti, kadang dia harus diskusi dan sebagainya, sehingga harus diberi waktu untuk memahami, membaca, dan kemudian peneliti juga harus menjawab kalau ada pertanyaan dari subjek. Ini panduan dari GCP ya. Selanjutnya, nah bagaimana kita mengetahui bahwa subjek itu memahami? Kadang-kadang kita cuma membacakan tok, kemudian subjeknya kita tawari paham. Jadi jangan menggunakan ya atau tidak, ya. Jangan bertanya dengan ya atau tidak. Apakah ibu mengerti? Biasanya ya, gitu ya. Nah, kalau lebih bagus lagi adalah recall ya, menjelaskan kembali apa tadi yang Bapak lakukan
pertama ngapain Bapak? Misalnya, oh diambil darahnya, kemudian ditensi dan sebagainya. Kemudian tujuannya tadi paham nggak tentang apa Bu? Jadi kita recall itu lebih meyakinkan kita bahwa subjek adalah paham, tetapi prakteknya memang kadang-kadang peneliti adalah sibuk, terutama yang dokter ya. Ini idealnya. Selanjutnya, nah kapan informed consent didapatkan? Ini aturan IGCP adalah sebelum subjek itu berpartisipasi dalam penelitian. Jadi sebelumnya, gitu ya, bukan di tengah-tengahnya, tapi sebelum, di tengah, dan mungkin kalau ada nanti amandemen, gitu ya. Selanjutnya, nah ini jadi bukan hanya di sini, tetapi bisa sampai akhir studi. Ini dari IGCP ya. Selanjutnya, nah siapakah yang dapat memberikan persetujuan? Kapasitas untuk memberikan persetujuan itu secara legal yang memiliki kemampuan. Kalau yang tidak kompeten, ya, maka dapat diwakilkan melalui wali atau orang tua sesuai hukum atau peraturan undang-undang. Jadi kita lihat ya. Lanjut. Nah, kita harus membedakan kapasiti dan kompetens. Ya, kapasitas seseorang untuk bisa menandatangani informed consent adalah terutama adalah kondisi medis. Kalau kompetensi biasanya aspek legal, orang dewasa ya. Nanti kita lihat bahwa hukum di negara kita adalah cut off point-nya 18 tahun ke atas itu boleh memberi persetujuan, kecuali diatur khusus oleh hukum ya. Misalnya kasus siapa kemarin yang di Freddy ya, gembong narkoba itu diputus haknya untuk memilih dan sebagainya. Nah itu ya, pada prinsipnya orang dewasa lebih dari 18 tahun, 18 atau lebih itu adalah kompeten, kecuali ada hukum yang dia menyebutkan dia tidak kompeten. Jadi dia bisa memahami informasi kemudian memberi keputusan. Tapi kalau kapasitas walaupun dewasa ya, tapi dia kapasitasnya tidak mampu, maka tidak boleh ya. Misalnya tadi demensia, penyakit jiwa ya, itu dia tidak punya kapasitas ya untuk memberikan persetujuan walaupun kompeten ya. Selanjutnya, jadi kapasitas itu adalah dia harus memahami, kemudian menyimpan informasi itu dalam waktu yang lama. Supaya bayangkan kalau yang tadi demensia, jadi mungkin baru dijelaskan paham, tetapi dalam waktu 1 jam sudah lupa, misalnya seperti itu ya. Dan dia harus bisa percaya bahwa informasinya itu adalah benar dan mempertimbangkan informasi secara benar dan membuat keputusan berdasarkan informasi tadi. Itu kapasitas ya. Selanjutnya, nah ini tadi saya sebut adalah subjek yang vulnerable atau rentan. Apa saja? Ini contoh-contohnya, misalnya anak-anak ya. Anak-anak itu ada vulnerable dan dia tidak boleh dia tidak kompeten, dia harus kalau mau ikut penelitian harus dengan persetujuan orang tua ya. Kemudian status mental tidak normal, mahasiswa termasuk ya, tahanan dan sebagainya, ini banyak ya. Etnis ya, gelandangan orang tua. Lanjut, usia. Jadi berbagai negara memiliki hukum yang berbeda untuk melegalkan apakah usia tersebut bisa memberi persetujuan. Kalau di Indonesia adalah 18 tahun. Kalau di bawah itu bagaimana? Kalau kurang dari 12 tahun masih anak-anak, ini sama sekali tidak boleh memberikan persetujuan atau tidak kompeten. Antara 12 sampai 17 itu disebut asen. Asen itu artinya bahwa dia harus dengan persetujuan orang tua, tetapi anak itu atau subjek itu harus memberikan persetujuan. Kalau orang tuanya setuju tapi dia tidak setuju, maka tidak bisa direkrut gitu ya. Tapi kalau anak-anak cukup orang tuanya saja. Selanjutnya, ada juga saksi yang tidak memihak ya, imparsial. Jadi dia tidak terlibat penelitian, tetapi dia hanya sebagai
saksi dan dia tidak dipengaruhi oleh tim peneliti, jadi dia tidak masuk dalam tim penelitian. Ya, kadang-kadang saksi ini dilibatkan yang ikut penelitian, tim penelitian saksi itu tidak boleh ya, jadi tidak dipengaruhi tim peneliti dan dia di luar tim peneliti. Lanjut. Untuk menyimpannya, ya ini tadi karena proses inform consent itu dari awal sampai akhir, maka suatu saat kadang ada perubahan sehingga ada versi yang harus dicantumkan dan itu kita gunakan versi yang terakhir, kemudian ditandatangani, kemudian dibuat rangkap dua, yang satu untuk subjek, yang satu untuk peneliti. Lanjut. Nah ini yang lisan, jadi sebenarnya lisan juga bisa, tapi kita belum pernah menjumpai kasus ini. Jadi untuk subjek tidak dapat membaca atau mengerti dengan jelas bahasa yang tertulis dalam informasi, itu bisa digunakan persetujuan lisan, tetapi harus disetujui oleh Komisi Etik dan diperlukan saksi dan wali. Selanjutnya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk inform consent ini, terutama kalau ada sponsornya, sponsor dan peneliti, gitu ya. Kemudian yang menelaah adalah Komisi Etik, yang memberi persetujuan adalah subjeknya. Lanjut. Nah, bagaimana tanggung jawab peneliti? Yang pertama adalah harus mengajukan draft inform consent kepada Komisi Etik, ya, harus mendapat persetujuan dari Komisi Etik. Jadi itu tidak terpisah dari protokol. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu mengajukan ke Komisi Etik ada ethical clearance, maka ada di bawah adalah yang termasuk disetujui adalah termasuk inform consent. Kemudian kalau itu berubah harus diamandemen atau dilakukan perubahan. Menyimpan, kemudian mengkomunikasikan, menjaga kerahasiaan, ini penting juga. Menjaga dari kecurangan, bujukan, intimidasi dan sebagainya. Kemudian mendapatkan persetujuan tertulis yang benar, dan satu lagi adalah tidak ada konflik of interest, menjaga tidak ada konflik kepentingan. Lanjut. Nah, untuk peranan Komisi Etik adalah menelaah informasi tersebut, apakah tepat, lengkap, konsisten dengan protokol, dan kemudian untuk dipahami seperti tadi ya. Kemudian kalau itu ada kekurangan harus mengembalikan ke peneliti untuk diadakan perbaikan. Kemudian menyetujui inform consent sebelum penelitian dimulai. Jadi sebelum inform consent disetujui, penelitian tidak boleh dimulai, tidak boleh merekrut subjek. Nah, jika diperlukan, Komisi Etik ikut terlibat dalam proses inform consent tadi ya. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi disebut waiver, atau Komisi Etik punya kewenangan untuk menentukan ini perlu inform consent atau tidak. Kalau tidak memungkinkan mendapat inform consent, itu disebut waiver. Misalnya emergency ya. Kemudian kalau itu risikonya sangat minimal, itu nanti dibahas di Komisi Etik ya. Itu dan tidak merugikan kesejahteraan subjek, itu bisa tidak menggunakan inform consent. Emergency, pasien yang tidak capable dan tidak ada wali. Kemudian studi retrospektif, itu saja ya, karena dia tidak menggunakan data primer, menggunakan data sekunder, dan hanya satu isu kerahasiaan ya. Nanti kita lihat juga ada dari data sekunder mengambil subjek ya, nanti kita lihat. Kemudian menggunakan spesimen arsip sisa yang sudah dihilangkan identitasnya. Ini kuncinya ya, dihilangkan identitasnya ya. Nanti kita bahas di kasus selanjutnya. Hal-hal yang muncul adalah tadi sudah ya, banyak yang misalnya multi center menggunakan bahasa Inggris belum diterjemahkan, itu banyak ya, dan itu harus diterjemahkan sesuai bahasa yang digunakan. Misalnya di Papua sebaiknya memang ada versi bahasa Papua, dan itu harus direview oleh orang asli sana sehingga paham atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ada standar pelayanan yang berbeda ya, jadi
menggunakan terapi terkini yang diketahui, kemudian terapi terbaik di negara atau rumah sakit tersebut. Nah ini juga community consent, ya, ini juga kadang muncul ya. Misalnya kita meneliti di populasi, apakah konsennya cukup Pak Duku, Pak RT, Pak Lurah, atau individu. Ini juga masalah yang biasanya kita bahas ya. Kemudian kecurigaan, keraguan untuk menandatangani informed consent ini juga sering muncul, terutama kalau subjek tidak paham tentang isinya. Selanjutnya, nah ini masalah-masalah yang pada saat mengisi ya, bukan isinya, biasanya tidak menggunakan versi terakhir, sudah dirubah tetapi masih menggunakan versi yang sebelumnya dan sebagainya. Selanjutnya, kesalahan memberi tanggal, ini teknis-teknis ya, nanti bisa dibaca di makalah. Selanjutnya, nah ini mitos ya, mitos yang sering timbul adalah bahwa informed consent itu dipakai untuk pelindungan hukum peneliti ya. Jadi kalau misalnya tidak ada informed consent, penelitinya bisa dituntut. Sebenarnya mitos ini salah. Sebenarnya yang kita lindungi adalah dia, walaupun itu bisa ya. Jadi pelindungan adalah dua. Komisi etik juga menelaah suatu protokol informed consent dan sebagainya, adalah pelindungannya bukan hanya kepada peneliti, tetapi yang penting adalah kepada subjek ya, bukan peneliti tetapi subjek. Ya itu kalau kita pengen general adalah dua-duanya ya, bukan hanya peneliti tapi subjek, itu yang kita pentingkan. Kemudian yang kedua adalah, yang paling penting adalah tanda tangan ya, karena dokternya sibuk, sebenarnya tanda tangan Bu, nanti ini nggak usah saya jelaskan dan sebagainya. Itu salah ya, harus ada interaksi, diskusi, proses tadi ya, sebelum, selama, dan setelah penelitian, bukan hanya pas minta informed consent saja harus minta tanda tangan, tetapi prosesnya. Kemudian yang mitos yang lain adalah dokter yang paling tahu, yang dan dapat ditanyai setuju atau tidak ya. Sering itu dari desa misalnya, dia diminta tanda tangan. Nah kalau Pak Dokter pripun, Pak Dokter niki setuju mboten. Nah itu karena merasa dokternya yang tahu gitu. Nah itu mitos juga. Selanjutnya, nah ini juga kalau subjek itu menandatangani informed consent, maka secara hukum dia akan terikat. Padahal tadi sudah disebutkan dalam salah satu sejarahnya tadi bahwa subjek punya hak untuk keluar dari penelitian sewaktu-waktu. Jadi dia tidak terikat penelitian itu. Kalau misalnya dia merasa dia rugi atau resikonya tinggi karena dulu dia pikir tidak seperti itu, kemudian dia ada resiko yang dia alami, kemudian berhenti, maka tidak boleh kita cegah ya. Kemudian yang ini juga yang banyak tadi sudah saya sampaikan, dokternya sibuk, tidak memiliki waktu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, ini contoh kasus. Kalau kita lihat, kira-kira apa yang menjadi konsen atau komentar? Apa? Bahasa ya, AGD ya. AGD kalau orang awam nggak tahu, ini singkatannya aja nggak ada ya, AGD itu apa ya. Kemudian EKG ya, lebih baik pakai rekam jantung dan sebagainya. Jadi NIV. Selanjutnya, apalagi yang ini ya, bundle manajemen. Jadi yang sering keliru adalah memasukkan protokol, prosedur, copy and paste, masukkan ke informed consent ya, sehingga akhirnya istilah-istilah ini kalau dibaca oleh subjek ya monggo dokter mau diapakan saja boleh, karena gak dong ya. Ini istilah-istilah teknis sebaiknya dihindari ya. Misalnya yang paling gampang, mengambil darah 2 cc atau 5 cc misalnya. 5 cc nanti kadang cc itu apa, jadi kalau mau lebih teknis untuk awam misalnya 1 sendok gitu, 1 sendok teh atau jadi supaya subjeknya lebih paham 5 cc itu seberapa sih ya. Selanjutnya, nah ini juga yang banyak penelitian yang menggunakan subjek yang rentan ya. Contoh yang banyak adalah HIV ya. Lanjut,
Nah, ini contohnya. Tujuan penelitian adalah pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup pada pasien HIV. Apa yang salah di sini? Jadi ada beberapa model seperti ini. Yang satu adalah dia mengambil subjek ini, nama subjek ini dari rekam medis. Jadi dari rekam medis pasien HIV, nama A, alamat yang mendatangi, itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena itu bisa dituntut Anda, karena HIV sangat sensitif. Kalau tiba-tiba, loh kok Anda tahu kalau saya HIV? Karena bukan dokter yang merawat, ya. Jadi ini langsung berhubungan dengan dokter, kebetulan peneliti, gitu ya, peneliti, tetapi bukan dokter yang merawat. Jadi kalau informasi HIV seseorang bocor ke dokter lainnya yang tidak merawat, pasien itu akan merasa, loh kok status saya kok disebar kemana-mana. Nah, itu bisa dituntut. Pertama, jadi itu tidak boleh. Yang kedua, bisa juga langsung ke lembaga atau LSM, misalnya Kebaya dan sebagainya, atau Victory, itu yang menampung penderita HIV seluruh Jogja, dan mereka langsung penelitian di situ, merekrut subjek di situ, itu juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah bagaimana selanjutnya. Nah, ini ya, kalau terpaksa menggunakan data rekam medis, terpaksa ya, itu yang mengutar pertama kali adalah dokter yang merawatnya. Ini yang ideal ya, misalnya seperti ini. Jadi bisa melalui telepon misalnya ya, ini saya dokter siapa yang Anda yang sering ketemu ya, kemudian ini ada penelitian ini, apakah Anda mau terlibat? Pertama, terlibat dulu ya, apakah terlibat? Yang kedua, kalau itu terlibat, apakah mau bertemu dengan peneliti ya? Atau cukup dengan saya sebagai dokter yang merawat, gitu ya. Jadi apakah bersedia bertemu langsung dengan peneliti? Ini yang nanya adalah dokter yang merawat, bukan peneliti. Jadi tidak langsung ketemu. Dan selanjutnya, nah kalau tidak setuju, apakah informasi melalui komunikasi? Selanjutnya, jika tidak bersedia, maka dia akan melalui perantara dari dokter yang merawat, bukan langsung penelitinya. Kalau itu di semua jam tidak, ya tidak direkrut sebagai subjek. Atau kalau di lembaga LSM tadi, maka yang kita ambil adalah koordinatornya, ya. Koordinator dari LSM itu dia akan menanyai anggotanya, ada penelitian ini, mau ikut enggak, mau ketemu langsung atau ketemu saya, gitu ya. Jadi tidak boleh langsung ketemu kalau bukan dokter yang merawat, khususnya kasus-kasus yang sensitif, lepra, HIV, STI dan sebagainya. Selanjutnya, kemudian, nah ini sama dengan jadi penelitian menggunakan subjek sebelumnya diambil dari rekam medis rumah sakit, bukan hanya HIV, banyak ya, banyak kasus-kasus yang diambil dari rekam medis rumah sakit itu secara etis tidak diperbolehkan, harus melalui tenaga medis atau dokter yang merawat, kecuali kalau subjeknya ini adalah yang dia rawat ya. Kalau bukan dia rawat, maka harus melalui tenaga medis yang merawat. Selanjutnya, 5 menit lagi ya Pak. Oke. Ya. Kemudian penelitian yang menggunakan subjek anak, remaja, itu sudah saya sampaikan. Selanjutnya, ini contohnya pada SMP, SMA. SMP itu sekitar 12-13 tahun ya, 12 tahun mungkin ya. Ada yang sekarang lebih awal 11 tahun. Artinya apa? Belum punya kompetensi untuk memberikan persetujuan. Atau kalau yang di atas 12 ASEN ya, dia harus ada persetujuan wali atau orang tua. Lanjut. Nah, dalam prakteknya dia tanda tangan langsung ya. Jadi kekurangannya apa? Ya, lanjut. Harus ada tanda tangan orang tua atau wali ya. Kalau ini usia remaja 12 sampai 12 tahun, tidak hanya ini tetapi ada orang tua wali. Selanjutnya, nah kalau itu anak-anak, maka cukup orang tua. Anak-anak di bawah 12 tahun, orang tua.
Lanjut. Nah, ini banyak juga penelitian menggunakan spesimen atau sampel arsip, ya, misalnya darah, mungkin dokter Neni banyak sampel-sampel biopsi itu digunakan lagi untuk penelitian, ya. Jadi sebenarnya itu sudah selesai penelitiannya, tetapi digunakan lagi untuk penelitian. Boleh atau tidak? Itu boleh, tetapi identitasnya adalah harus hilang sama sekali. Sering ada kasus adalah sampel dihubungkan dengan klinis. Jadi ada sampel breast cancer, nanti klinisnya bagaimana, usianya berapa, nah itu menyangkut identitas, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau sampel itu sudah tidak ada identitas sama sekali, masih boleh, ya. Atau ada juga penelitian yang dari arsip sampel itu dilacak identitasnya, kemudian telepon ke penderitanya itu, ya, itu juga kita harus diskusikan di komisi etik. Selanjutnya, ini yang terakhir mungkin ya, kompensasi subjek penelitian, ini yang banyak terjadi. Lanjut. Contohnya ini apa yang salah? Ya, ini ada dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama, apakah ini terlalu besar 600.000? Tadi apa tadi? Iming-iming. Yang kedua, akhir kunjungan. Jadi dia akan dibayar kalau penelitian selesai ini 5 kali misalnya. Jadi kalau dia cuma datang 2 kali, ya udah kelaskan aja gitu ya. Jadi ini ini harus diperbaiki selanjutnya. Nah, kalau yang ini contoh berikutnya mungkin lebih bagus karena apa? Disebutkan tujuannya, kompensasi pengganti uang transportasi dan uang lelah. Kalau transportasi 120 terlalu banyak. Naik taksi sudah keliling Jogja, Jawa Tengah ya. Jadi pengganti penghasilan ya, boleh ya. Jadi itu memang kita harus diskusikan. Pengganti penghasilan ya 120 ya bolehlah gitu ya. Ini harus ada alasannya gitu ya. Dan ini setiap kali kunjungan ya, bukan pada akhir ya, setiap kali kunjungan. Selanjutnya ini juga yang banyak ya, souvenir. Ya, nah, kalau souvenirnya Sekjen MA itu iPod 700.000 ya. Ya. Jadi souvenir harus jelas souvenirnya apa, pulpen, payung, itu lebih baik didetailkan. Karena apa? Supaya tidak jadi ada iming-iming dan sebagainya. Kunci rumah. Selanjutnya, ya tadi sudah saya bukan randomisasi, misalnya dia harus mendapat 2 pilihan obat, padahal yang satunya mungkin obat yang baru. Nah, itu harus dijelaskan, sering tidak dijelaskan. Dan kalau dia tidak ikut penelitian itu, apakah akan mendapat obat standar yang ada di rumah sakit atau tidak, itu sering tidak dijelaskan juga. Lanjut. Ya, mungkin ringkasannya seperti ini, bahwa hipokondrian adalah suatu proses, bukan suatu satu waktu saja proseksional, tetapi proses, sehingga proses-proses tadi yang saya jelaskan adalah diperlukan. Mungkin waktunya sudah selesai, kita diskusi. Terima kasih. Silakan gunakan untuk diskusi sebaik-baiknya. Monggo silakan Ibu Direktur Sarjito, ya lupa ingat namanya siapa? Bu Stefani ya. Bu Stefani yang 1 dan 2. Silakan bersama. Mbak Dewi, oke. Bu Stefani, Mbak Dewi, Bu siapa? Iya, IKM saya masih ingat bacanya ya. Bu Nasir ya. Baik, silakan. Yang kami tanyakan, apakah ada asuransi yang bisa menjamin tentang penelitian terhadap subjek yang dilakukan? Karena beberapa kali pada waktu kita diminta untuk pada waktu diskusi, pada waktu mock survey sebelumnya, harus ada asuransi yang menjamin. Sementara kita coba mencari, belum ada asuransi yang bisa menjamin. Apakah ada langkah-langkah dari fakultas ataupun ada pengalaman dari yang lain untuk asuransi ini? Yang kedua, kaitannya dengan salah satu indikator klinik dari standar internasional AMC atau Academic Medical Center, itu adalah research, itu adalah standar yang ke-11 dari indikator klinik ini, di mana research yang diminta tentunya adalah bagaimana
ada gap antara yang seharusnya dilakukan tetapi ternyata realnya sangat tidak sesuai dengan standar. Kemudian ini dimonitor 4 bulan. Pada waktu kami memintakan kepada tim peneliti data 4 bulan itu tidak ada terutama untuk informed consent. Dan kami mengalami kesulitan di dalam menerapkan ini. Kemudian digantilah pelaporan SAE. Tetapi ini juga mengalami kendala karena penelitian-penelitian yang ada tidak masuk ke dalam laporan kami tentang serious adverse event-nya. Sehingga mungkin pada pertemuan ini untuk mengajak kita semua bagaimana tentang pengisian informed consent ini secara tepat, termasuk juga terhadap pemahaman terhadap subjek penelitian. Karena kadang-kadang pasien itu komplain tidak memahami apa yang dijelaskan. Apakah dibutuhkan leaflet atau audiovisual yang tadi disampaikan sehingga memudahkan siapa saja yang tidak memahami untuk bisa paham, karena bahasa juga yang sangat sukar dipahami oleh masyarakat. Kemudian mungkin yang terakhir dari kami kaitannya dengan ethical clearance yang ada, kriteria-kriteria yang sudah dibuat terutama untuk yang tidak dilakukan informed consent itu apa saja. Jadi yang apakah ada kriteria khusus sehingga penerapannya di rumah sakit itu bisa tepat. Itu mungkin dari kami, terima kasih. Arif, ini pertama tentang kompensasi Dr. Arif. Wah, ini contohnya menyindir saya ini. Sepertinya saya tahu ketikannya itu. Dr. Arif, saya mau tanya, itu sebenarnya ada patokan khusus enggak sih untuk kompensasi tersebut? Itu jadi misalnya kalau dia setengah hari subjek itu datang, 1 hari berapa, setengah hari berapa, 2 hari berapa gitu ya. Terus ya tadi katanya 600.000 kemahalan, tapi 600.000 kan soalnya 2 bulan ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya tentang informed consent, kalau misalnya ada istilah medis, karena saya pernah seperti itu tapi dikembalikan istilah medis tapi ada dalam kurungnya. Itu boleh nggak sebenarnya? Kan di situ ada was out gitu, tapi ada dalam kurung keterangannya gitu. Sebenarnya boleh nggak? Kan itu kok tetap dikembalikan. Kemudian yang ketiga, kalau untuk kasus-kasus yang sensitif, misalnya, tapi nggak mesti HIV ya, HIV kan tim soalnya. Tapi kalau misalnya saya sovereign kan kayaknya nggak tim ya. Itu kalau dokter sebelumnya residennya udah lulus dan entah di mana gitu gimana? Apakah dia terus kita telepon terus jenengan ini menghubungi calon subjek gitu. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah data yang terlanjur kita ambil, kita simpan itu cukup layak enggak ya untuk dipakai? Yang kedua, kalau sasaran itu tidak ada suatu sebab sehingga tidak mampu untuk tanda tangan bukan karena tidak punya tangan dan sebagainya ya, ada orang tua atau famili yang tanda tangan, apakah data yang perlu kita eksplor itu dari sasaran atau pasiennya, apa dua-duanya? Pengalaman kami, apa yang dikatakan pasien terkadang berlainan dengan apa yang dijelaskan oleh keluarganya, pengalaman kami. Kemudian tentang kompensasi, memang kami melakukan di bawahnya kompensasi apa tadi namanya adalah uang transport dan uang pengganti tidak bekerja. Kami melakukan survei untuk buruh gendong di Pasar Beringharjo. Terima kasih. Ya, untuk asuransi memang kalau itu penelitian klinis standar GCI sama GCP itu harus ada asuransi memang. Tetapi memang di Sarjito itu kan ada yang memang sponsor, memang benar-benar sponsor ya. Yang sponsor atau yang sponsornya itu ya diri sendiri. Nah, itu yang sulit ya. Kalau itu sponsornya ada, biasanya mereka yang menyediakan asuransi dan itu memang harus kalau standarnya. Tetapi yang kesulitan adalah kalau itu penelitian mahasiswa, penelitian apa ya, yang presiden atau penelitian didanai Dikti, itu sponsornya siapa? Apakah Dikti? Dan Dikti nggak ngeluarin asuransi untuk itu. Tetapi ada kasus yang kemarin yang mencari asuransi sendiri. Itu Dokter Itop itu mencari beberapa asuransi yang mau membiayai untuk
resiko penelitian itu, subjek penelitian ya. Sudah survei di Jamkesda Sleman, sudah di Klaten, di mana lagi itu ya. Dan itu ada memang yang bersedia, tetapi tidak tahu sekarang ini melebur jadi BPJS JKN ini apakah juga bisa seperti itu. Kalau 2 tahun yang lalu ya kira-kira Sleman ya, Sleman, Klaten juga bisa, tetapi sekarang tidak tahu apakah JKN bisa. Tapi kalau itu standar memang harus ada asuransi kalau itu uji klinik ya, standar GCP ya. Tapi memang masalahnya kalau tadi yang itu tidak ada sponsornya. Kemudian ya indikator klinik untuk konsen dan SAE. Jadi saya sebutkan tadi sebenarnya di lembar ethical clearance itu di bawah itu sudah ada kewajiban apa bagi peneliti untuk dipenuhi. Yang satu adalah melaporkan SAE. Ya, itu harus dilaporkan. Jadi kalau yang melaporkan SAE itu harusnya memang ke sponsor kalau uji klinik ya, kemudian baru ke komisi etik. Tapi kalau yang di Sarjito memang sebenarnya tempat penelitian pun harus dilapori ya, tetapi mungkin prosedurnya yang belum ada. Jadi mungkin kalau SAE adanya datanya ya di komisi etik, tetapi itu pun tadi ya kewajiban itu banyak yang tidak dipenuhi. Jadi laporan SAE sangat sedikit, walaupun SAE itu bisa misalnya subjek terlibat dalam penelitian mengalami kecelakaan itu termasuk SAE juga, dan itu termasuk non related tetapi harus dilaporkan. Itu minim sekali memang laporan SAE. Kemudian kalau informed consent mungkin sudah ada, sekarang sudah ada ya dok ya, bahwa kalau tadi saya bilang 2 kan ya, untuk peneliti dan untuk satu lagi untuk subjek. Tapi kalau yang tambah satu lagi kan untuk yang rumah sakit ya. Jadi 3 ya, rangkap 3, yang satu untuk subjeknya, untuk peneliti dan untuk rumah sakit. Itu belum berjalan ya, belum. Nah itu yang perlu kita giatkan lagi supaya peneliti itu juga menyerahkan inform consent-nya ke mungkin ke MR-nya gitu ya, atau ke diklat gitu ya. Medical record ya, harusnya masuk ke medical record. Kemudian ya leaflet atau audiovisual ya, pemahaman tadi memang itu secara teori kita mudah mengatakan, tetapi prakteknya untuk memberi pemahaman untuk subjek itu memang sulit, terutama yang istilah-istilahnya itulah medis yang sulit tadi. Saya setuju sekali bisa pakai audiovisual atau leaflet yang itu dengan gambar-gambar lebih menjelaskan. Intinya adalah supaya subjek itu paham. Tapi yang perlu ditekankan lagi adalah waktu, dok. Jadi kadang-kadang sekarang diberi penjelasan langsung suruh tanda tangan, nah itu tingkat pemahamannya mungkin berbeda, sehingga dia harus diskusi, kalau tadi disebutkan kalau bisa diberi waktu, boleh sampai 24 jam atau lebih gitu ya. Itu yang sering medianya oke, tetapi waktunya kurang juga mungkin dia tidak paham ya. Kemudian yang keempat apa ya tadi? Ya, mungkin nanti kalau ada tambahan Dr. Tri, kalau yang di SOP minimal yang waiver yang tidak perlu inform consent tidak ada ya, belum ada ya. Retrospektif. Boleh dan tidaknya yang tidak pakai inform consent itu harus melalui pertimbangan komisi etik dulu. Jadi kami berdiskusi tergantung dari isinya, dari protokol itu bagaimana peneliti akan melakukan subjek penelitian. Jadi dengan demikian mungkin akan lebih baik kalau misalnya dari Sarjito membantu kami untuk men-screening lebih awal, itu lebih baik. Tapi biasanya yang kami lakukan adalah bahwa yang ini ditentukan tidak perlu inform consent atau perlu, itu memang melalui sidang di komisi etik sebenarnya. Tapi gambarannya adalah tadi yang memiliki resiko sangat rendah, sebagai contoh adalah melalui medical report misalnya, asal data-datanya tidak bisa dirunut kepada penderita misalnya,
Yang kedua adalah yang memiliki risiko terhadap, misalnya memakai bahan-bahan bahan biologi tersimpan atau BBT yang tidak merelasikan hasil tersebut dengan identitas termasuk data klinis. Ya. Sementara hanya itu yang tidak memakai informed consent. Terima kasih. Jadi tadi ya, yang kedua adalah retrospektif, tetapi retrospektif tadi yang bukan untuk mencari subjek ya. Jadi retrospektif yang memang untuk melihat data itu bisa di waiver atau tidak perlu informed consent. Nah, kalau yang kriteria emergency itu memang nanti kita yang membahas ya, apakah ini emergency atau tidak itu komisi etik yang membahas. Jadi intinya tadi memang kita biasanya membahas tentang informed consent tersebut, dan kita pernah dapat surat juga dari plus one ya, yang plus one dari jurnal itu ada plus one plus one itu untuk apakah penelitian yang pernah dilakukan di sini itu yang dia submit di plus one dan plus one, apakah ini tidak perlu ethical informed consent. Itu kita pernah dapat surat tersebut dan kita bahas ya. Itu ada kriteria-kriterianya. Nah, ini ada kriteria-kriteria, mungkin di situ ada ya. Kemudian kompensasi ya. Tadi yang saya sebutkan memang itu relatif ya. Jadi kalau yang pertama tadi contohnya adalah karena 600.000 ya, dan disebutkan bahwa pada kunjungan terakhir itu ya 600.000 itu banyak atau tidak itu relatif, tetapi karena tidak ada penjelasan ya. Kalau yang bawah kan ada penjelasan bahwa 120.000 setiap kali kunjungan, dan itu untuk apa? Transportasi, tadi disebutkan untuk pengganti penghasilan. Nah, itu boleh, dan itu besarannya memang tidak ditentukan ya, setengah hari, 1 hari, itu tergantung peneliti. Kita nanti yang mereviewnya apakah ini pantas atau enggak, atau kelebihan atau enggak. Kalau yang 120.000 itu insya Allah ya cukup lah ya bangun. Tapi kalau 600.000 sekali akhir kunjungan itu harus diperbaiki setiap kali itu berapa? Dan alasannya apa? Ya, boleh saja. Tetapi yang penting ada istilah awamnya. Ya. Kemudian kasus sensitif. Tadi contohnya apa ya? Kasus sensitif selain HIV, schizofren yang, nah itu kalau dokter yang biasanya kalau di rumah sakit kan ada yang dokter misalnya residennya udah lulus, kan ada dokter lainnya yang melanjutkan, misalnya dia kontrol, atau DPJP ya, DPJP-nya siapa kan, DPJP nggak mungkin pindah kan kalau di sini ya. Jadi DPJP itu lebih bisa dipegang daripada residen, karena residen nanti ganti-ganti ya. Kemudian sudah ya tadi Dr. David. Satu lagi apa ya? Jadi intinya mungkin yang pasiennya merasa dia kenal sama dokter ini gitu ya? Ya, yang sudah tahu informasinya gitu. Misalnya ya, misalnya dia kontrol di dokter siapa gitu ya. Jadi intinya adalah informasi itu kan sebenarnya hanya diketahui dia dan dokter yang merawat. Kalau itu keluar, dia akan bertanya-tanya, loh kok saya yang tahu dokter itu, kok dokter ini tahu. Berarti dia bisa komplain gitu ya. Kemudian yang Bu Narsih ya, tanda tangan kalau itu stop ya, apakah datanya paling tergantung protokolnya ya. Kalau protokolnya sampai berapa lama, misalnya tadi penelitian Dr. Devi 6 bulan ya, Dr. Devi berapa bulan? 2 bulan, dia pakai baru 1 minggu ya, mungkin datanya nggak bisa dipakai gitu ya, tergantung protokolnya ya. Kemudian sasarannya tadi keluarga sama yang tanda tangan ya. Oh, wali ya. Tetapi ini sebenarnya mampu memberikan suatu jawaban atas pertanyaan yang kita berikan. Jadi dia kompeten atau enggak? Iya. Jadi kalau yang wali itu kalau dia kapasitas kompeten dan kapasitasnya mungkin tidak memenuhi tadi demensia dan sebagainya. Harus seperti itu.
Ya, ada tadi kriteria 2, kapasitas dan kompetensi. Kompetensi itu biasanya dewasa, itu sudah kompeten. Tapi kalau kapasitas, dia tidak bisa mengingat-ingat lama, walaupun paham ya. Tapi dalam waktu 1 jam sudah lupa, ya mungkin itu perlu wali atau Kalau anak yang 12 tahun tadi Ya. kan mesti walinya kan? yang di bawah 12 ya. 12. Ya, Oh, anak 12 tahun itu sudah bisa memberikan suatu pernyataan. ya. Tetapi kan tadi kapasitas itu tadi ya, dia apakah bisa membedakan baik dan benar, kan belum. Ya, selanjutnya kompensasi ya. Apa? Nomor 3. Sudah dengan contoh saja. Oh, ya. Oke, ya.